Oke, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah pesan error yang kelihatannya sepele justru bisa jadi pintu belakang buat hacker? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu teknik serangan yang, wah, cerdik banget sekaligus to the point. Injeksi SQL berbasis kesalahan. Jadi kita bakal mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Gimana ceritanya error bisa ngebocorin rahasia. Terus kita lihat langsung gimana eksploitasinya di berbagai database. Nggak cuma itu, kita juga bakal bahas cara mereka ngambil data lebih banyak lagi. Abis itu kita bandingin sama serangan lain. Dan yang paling penting, gimana cara kita bertahan. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Gimana ceritanya sebuah kesalahan bisa jadi pembocor rahasia? Coba bayangin deh, gimana kalau sebuah error database, ya cuma gara-gara error, bisa ngebocorin seluruh daftar customer Anda. Ngeri kan? Nah ini bukan cuma hipotesis loh, ini inti dari serangan yang kita bahas. Penyerang itu pinter, mereka manfaatin pesan error yang harusnya buat ngebantu developer, malah dijadiin pipa buat nyedot data. Jadi, apa itu injeksi SQL berbasis kesalahan? Intinya, ini adalah teknik di mana penyerang sengaja ya, bikin database error. Kenapa? Soalnya data yang mereka mau curi itu diselipin langsung ke dalam pesan errornya. Makanya ini disebut serangan inbound. Maksudnya, data yang dicuri itu lewat di jalur komunikasi yang sama. Super cepat dan efisien buat mereka. Prosesnya itu metodis banget. Jadi pertama, penyerang nyari dulu nih, mana input field yang rentan. Begitu ketemu, mereka suntikin payload atau kode jahat buat mancing error. Nah, pas errornya muncul, mereka baca tuh pesan errornya buat nyari data yang bocor. Terus diulang lagi, payloadnya disempurnain lagi buat gali data lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Kita bakal lihat langsung gimana teknik ini dieksekusi di beberapa sistem database paling populer. Kita mulai dari MySQL. Salah satu trik klasik di sini adalah pakai fungsi extract value. Fungsi ini kan aslinya buat ngeparsing data XML ya. Tapi penyerang sengaja ngasih sintaks XPath yang ngaco. Tujuannya buat mancing error. Dan disinilah cerdiknya, pesan errornya nanti malah nampilin hasil dari subquery yang mereka selipin. Dan boom, lihat hasilnya. Pesan errornya sendiri yang ngebocorin informasinya. Jelas banget kelihatan kan versi database-nya 8.0.32 muncul di situ. Persis seperti yang dimau sama penyerang. Bahkan dibungkus sama karakter tilde yang mereka suntikin tadi. Gimana dengan Oracle? Nah, kalau di Oracle, penyerang biasanya nyolek paket-paket sistem bawaannya yang super powerful. Contohnya di sini, mereka ngakalin fungsi SN dari paket CTXS. Fungsi ini ditipu buat ngejalanin subquery mereka. Kenapa bisa? Karena kalau terjadi error, fungsi ini bakal nampilin parameter kedua, yang isinya yaitu query jahat mereka. Dan hasilnya bisa kita lihat langsung. Pesan errornya ngebocorin database secara utuh. Lengkap banget. Penyerang jadi tahu persis versi detailnya. Dalam kasus ini, Oracle Database 11G Express Edition. Informasi krusial buat langkah selanjutnya. Sekarang kita ke SQL Server. Di sini pendekatannya sedikit beda, tapi logikanya mirip. Trik yang paling umum itu maksa type conversion error. Gampangnya, mereka minta database ngelakuin sesuatu yang mustahil. Contohnya, nyuruh database ngubah teks versi yang panjang, yang jelas-jelas string, jadi angka integer, ya mana bisa. Dan tentu aja database-nya bakal protes. Dia bakal ngasih error. Tapi, lihat deh pesan errornya. Dia dengan jujur ngasih tahu nilai mana yang gagal di-convert. Dan nilai itu, ya persis informasi versi lengkap yang diincar sama penyerang. Ibaratnya, datanya disodoring langsung. Pola yang mirip banget ternyata juga berlaku di PostgreSQL. Ini nunjukin kalau konsep maksa ke type conversion error ini benar-benar teknik yang serbaguna. Bisa jalan di banyak platform. Logika dasarnya sama aja. Oke, penyerang itu nggak bakal puas cuma dapat nomor versi kan? Nah, sekarang kita lihat gimana mereka naikin level permainannya. Pakai teknik ini buat nguras data dalam jumlah besar. Di MySQL ada satu teknik canggih yang namanya double query. Ini cerdik banget. Dengan mainin kombinasi group by dan fungsi random of can, penyerang bisa mancing error duplicate entry. Uniknya, pesan error ini nyelipin sepotong data yang mereka mau. Prosesnya diulang terus, jadi mereka bisa ngambil data satu persatu, baris demi baris. Siklusnya gini, bikin query, pancing error, ekstrak data. Terus diulang lagi,
Ini ibaratnya ngasih penyerang kemampuan buat jalan-jalan di sepanjang tabel database kita dan ngambilin isinya satu persatu. Sabar tapi pasti. Nah, kalau tadi di MySQL metodenya satu-satu, di SQL Server bisa lebih borongan. Pakai for XML path, penyerang bisa gabungin beberapa baris data. Misalnya semua nama database jadi satu string panjang. Abis itu baru deh mereka mancing conversion error sekali jalan. Dan hasilnya, kebocoran data massal dalam sekali tembak, pesan errornya dengan baik hati ngasih tahu semua daftar nama database yang gagal dia konversi. Semua yang dicari penyerang langsung dapat dalam satu request. Oke, kita udah lihat betapa bahayanya teknik ini. Tapi gimana kalau kita bandingin sama jenis SQL injection yang lain? Seberapa beda sih? Perbedaan kuncinya ada di cara kerjanya. Serangan berbasis kesalahan itu intinya sengaja ngerusakin query biar dapat pesan error yang informatif. Sebaliknya, serangan berbasis union itu justru nambahin query yang valid pakai perintah union buat gabungin hasil dari tabel lain ke output normal. Nah, kalau dibandingin sama blind injection, disinilah kelihatan banget ngerinya serangan berbasis kesalahan. Ini tuh cepet langsung dapat data. Kalau blind injection, wah, itu prosesnya super lambat dan nyiksa. Ibaratnya nanya ke database ribuan kali, apakah huruf pertama X, ya atau tidak? Cuma dengan ngukur waktu respon. Bener-bener butuh kesabaran ekstra. Oke, kita udah ngeliat semua sisi gelapnya. Sekarang, bagian yang paling penting buat kita semua. Gimana cara kita ngebangun pertahanan? Solusi paling ampuh, jawabannya adalah prepared statements atau query berparameter. Lihat perbedaannya. Di kode yang aman, perintah SQL dan data dari user itu dipisah. Jadi, database itu nerima cetakan query-nya dulu, baru datanya dimasukin sebagai parameter. Dengan cara ini, input dari user nggak akan pernah dianggap sebagai kode yang bisa dieksekusi. Aman. Jadi, kesimpulan akhirnya gimana? Kalau kita selalu nganggep semua input dari user itu berbahaya, dan kita pisahin total dari perintah database kita, pertanyaannya, masih bisakah error-error ini ngebocorin rahasia? Jawabannya, tentu enggak. Dengan prepared statements dan validasi input yang benar, kita bisa bungkam si database. Nggak lagi jadi informan buat peretas, tapi balik lagi jadi berangkas data yang super aman.